Kenapa Bapak Ibu continuous learning ini penting sekali di dalam bisnis atau di dalam hidup Anda Bapak Ibu? Ya, sekarang saya ajak Anda langsung diskusi. Kalau Anda ingin mengejar sesuatu di sini misalnya, ya Anda ingin mengejar sesuatu A ini Bapak Ibu, dan Anda dengan di posisi seperti ini hari ini Bapak Ibu, Anda pengen dong ke sini, betul Bapak Ibu? Apapun goal Anda, entah keuangan, entah bisnisnya lebih sukses, bisnisnya nambah cabang, mungkin timnya nggak amburadul Bapak Ibu, ya whatever tadi. Anda pengennya apa Bapak Ibu? Tiap orang bisa beda-beda, betul? Kalau Anda ingin menuju ke tempat yang Anda mau ini Bapak Ibu, dengan posisi Anda di sini, Anda tidak akan pernah bisa melakukan dengan kemampuan Anda hari ini Bapak Ibu. Karena kemampuan Anda hari ini hanya membawa Anda di level ini Bapak Ibu. Sama juga ketika saya dulu menyadarin ini Bapak Ibu. Kalau saya ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan yang sudah pernah saya dapatkan hari ini, ya, dulu saya memulai semuanya juga dari karyawan, Bapak Ibu. Saya harus mau terus belajar. Kenapa, Bapak Ibu? Karena hanya dengan belajar, Bapak Ibu, saya ulang, hanya dengan belajar, Anda akan membuka opsi-opsi lain pilihan jalan seperti ini, Bapak Ibu. Karena hidup itu hanya simpel, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak tahu, nggak tahu. Saya ulang, kalau Anda nggak tahu, nggak tahu. Dan Anda tidak akan pernah bisa melakukan kontrol terhadap apa yang Anda tidak tahu. Saya ulang sekali lagi, Anda tidak tahu, tidak tahu. Sampai Anda memutuskan mencari tahu. Dan Anda tidak akan pernah bisa melakukan kontrol terhadap apa yang Anda tidak tahu. Dan kalau Anda tidak bisa melakukan kontrol, Bapak Ibu, artinya Anda tidak akan pernah bisa meningkatkan atau bahkan mengurangi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya, yuk kita mulai, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya pakai sebagai framework untuk membantu Anda, karena di dalam bisnis ada 3 tahapan seperti ini. Tapi nanti saya detailkan setelah ini ya, Pak Ibu, saya akan bagikan garis besarnya dulu saja. Step pertama ketika Anda melangkah di dalam bisnis, itu akan masuk ke dalam namanya learning point, Bapak Ibu. Apapun yang Anda jalanin, entah Anda bicara kuliner, Anda bicara kos-kosan, Anda bicara agribisnis, Anda bicara properti seperti saya, whatever yang Anda jalanin, Anda akan masuk ke dalam langkah yang pertama ini. Learning point. Dan learning point ini bukan tentang lamanya Anda berbisnis. Bukan Bapak Ibu. Ada orang yang sudah bertahun-tahun bisnis yang ngono-ngono saja Bapak Ibu. Growth enggak, balik lagi seolah-olah kok kayak muter-muter terus. Seperti kayak tadi paket tadi nggak nyampe-nyampe, betul? Nah, ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu? Kurang lebih ciri-ciri di learning point ini, bisnis seolah-olah naik tapi turun lagi, naik turun lagi kayak orang breakdance saja, betul? Nah, nanti akan masuk ke fase yang kedua, kita bicara turning. Anda akan turn Bapak Ibu. Di sini Anda akan mulai tinggal landas, Pak Ibu. Kalau dibenerin, kalau enggak ya tetap di step yang pertama terus. Nah, ini nanti saya bagikan di belakang lebih detail, terus resepnya apa, Pak Ibu. Ya ini sekarang di awal saya akan bagikan framework-nya dulu. Nah, kalau Anda lihat, akan masuk ke step yang kedua namanya turning. Anda akan mulai turnover ini, Pak Ibu. Terus, dung, 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 dung. Nanti akan tiba saatnya, Anda akan dihadapkan kepada satu titik lagi, yaitu Anda harus transform. Kalau Anda nggak bertransformasi, bisnis Anda akan mulai decline, Pak Ibu. Kenapa ini terjadi? Karena bisa jadi tren produk Anda sudah nggak keren lagi. Mungkin muncul kompetitor baru, mungkin ada COVID, ada resesi, whatever yang terjadi di step yang itu. Ya, di step itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam namanya transformation. Kalau Anda nggak transform, Anda akan stuck, atau kalau didiemin, you die, Bapak Ibu. Apakah produk yang Anda miliki hari ini bisa membawa Anda ke tujuan Anda, Bapak Ibu? Apakah karyawan yang Anda rekrut hari ini, Bapak Ibu, yang ada bersama Anda hari ini, itu bisa berjalan bersama Anda menuju tujuan Anda, Bapak Ibu. So everybody have so many option, Bapak Ibu. Dan everybody harus membuat pilihan itu di dalam hidupnya dia. Nah, jadi Anda lihat, Bapak Ibu, kalau Anda lihat hari ini, bisnis Anda ini ada di mana, itu adalah hasil dari semua pilihan yang Anda lakukan dulu. Dulu Anda membuat pilihan-pilihan yang Anda sudah lakukan, Bapak Ibu, dan itu yang menyebabkan Anda punya hasil hari ini. Pertanyaan saya ke Anda sekarang, Anda senang nggak? Anda puas nggak? Betul nggak itu yang Anda mau, Bapak Ibu? Apapun kondisi bisnis Anda, mungkin Anda ada yang sudah kaya raya sukses hari ini, Bapak Ibu, yaitu hasil dari buah pilihan-pilihan yang sudah Anda lakukan di masa yang lalu. Kalau Anda ingin naik kelas, Bapak Ibu, mungkin dari berapa 100 juta pengen jadi 1 miliar, dari 1 miliar jadi 10 miliar, 10 miliar jadi ratusan miliar, Bapak Ibu, Anda harus membuat pilihan-pilihan yang berbeda.